133 tahun 2022 tentang pengelolaan aset desa. Dan untuk di wilayah Cilacap bagian timur ini lagi ngetren ya, lagi ngetren ya. Berarti sudah saya, tapi mau nggak mau Bapak semuanya selaku pendamping desa maupun dari Kasih PM itu harus disosialisasikan sesuai yang ada, karena kita butuh ada regulasi ya, harus sampai ke bawah, harus kita sosialisasikan, karena jangan sampai orang nanti bereaksi ternyata belum tahu isinya. Jangan sampai juga diam-diam ternyata juga karena belum tahu isinya gitu. Sehingga untuk Perbu nomor 133 tahun 2022 ini diundangkan tanggal 28 Desember tahun 2022. Ini wajib ada di setiap pemerintah daerah, kabupaten atau kota, karena ini ada tuntutan di dalam pengelolaan keuangan yang ada di desa. Pertanyaan saya kepada Bapak semuanya, sudahkah Bapak Ibu yang katam dalam tebuk ini sudah baca? Boro-boro. Saya juga baru baca sebagian. Kulitnya aja belum kok Pak. Kulitnya aja Belum. Ini kulitnya. Nanti isinya silakan nanti dari baca. Tapi saya di sini sampaikan nanti ada beberapa pemahaman yang mungkin kita harus pahami bareng-bareng, karena ini ada krusial kadang-kadang ini. Kita harus pahami, walaupun kita nanti tidak kena imbasnya, tapi kita punya tugas untuk mensosialisasikan pergub ini. Jadi untuk beberapa hal untuk pergub 133 tahun 2022 yang diundangkan di memang kayaknya lagi tidak bersahabat apa ya. Share. Share. Di share nanti saya share. Sherlock. Sherlock. Barang gawe kok Sherlock. Oke. Apa kondangan kok Sherlock. Ini di pengertian umum. Nanti silakan nanti dibaca, nanti tidak akan saya ulas satu-satu. Lanjut. Slow. Yang namanya aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan desa ataupun yang dibeli dari APBD. Itu adalah asetnya desa. Terus nanti yang krusial adalah yang pengelolaan aset itu bukan hanya melaksanakan memanfaatkan, tapi dimulai dari perencanaan. Mulai dari perencanaannya, terus di pengadaannya, terus pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan lain-lain. Itu namanya pengelolaan aset. Nah, tapi pada siang hari ini mungkin nanti kita akan bahas sampai ke pemanfaatan, yang di sana akan ada hubungannya dengan kerja sama, karena materi hari ini kan kerjasama desa-desa. Nanti apakah ada kerjasama? Kan ada. Kerjasama bentuknya apa? Nanti juga ada di sana nanti. Terus perencanaan, ada tahapan kegiatan sistematis untuk memerlukan berbagai milik desa. Itu pemahamannya. Terus pengadaannya adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengadaan nanti kita mengacu ke Pergub 97 tahun 2020, kecuali pengadaan tanah. Karena pengadaan tanah untuk aset desa tidak diatur. Tapi kalau pengadaan lain untuk bahasa sering desa, kebutuhan desa nanti mengikuti ke Pergub 97. Memang ada perkecualian tidak berlaku untuk pengadaan tanah desa. Pengadaan penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ini namanya penggunaan. Contohnya perangkat desa menggunakan ada meja kursi, komputer, printer, baik dan lain-lain. Itu namanya penggunaan. Pengertiannya di sini. Lanjut ini. Untuk menunjang tugas dan fungsi. Terus pemanfaatan. Pemanfaatan adalah penyalahgunaan aset desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Terus ada istilah sewa. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Ini yang nanti Bapak Ibu pada saat ini disampaikan ke desa-desa, disewa ini yang banyak diskusi. Kenapa? Aset desa yang disewakan contohnya nanti ke depan adalah tanah kas desa maupun tanah bengkok. Ini yang mungkin kalau di wilayah-wilayah sulit dari luhur Wanarja, kalau desa yang tidak ada bengkoknya barangkali ini pasal ini tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi di wilayah-wilayah desa yang bengkoknya sangat luas, kemarin diskusi kita hari kemarin juga memang cukup banyak permasalahan karena di situ juga banyak aturan-aturan yang disampaikan dan harus ditaati. Tuh. Jadi nanti di sewa inilah yang nanti banyak diskusinya dan di pemanfaatan juga nanti banyak diskusinya di pemahamannya itu. Terus pinjam pakai, tadi juga ada yang seperti pinjam pakai gitu. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain serta lembaga kemaslahatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Itu kalau pinjam pakai. Tapi pinjam pakai tidak berlaku untuk tanah, gedung dan juga kendaraan bermotor. Tidak bisa dipinjam pakaikan atau dipinjamkan tanpa imbalan. Nanti ada yang ada itu. Terus yang 23, ini yang angka 22, 23 dan 18 itu adalah ayat di pasal 1 ya. Karena jangan sampai kita membaca sebuah regulasi ayat satunya nggak dibaca. Karena ayat 1 ini adalah pengertian umum atau penjelasan umum itu dibaca. Karena yang muncul di pasal-pasal berikutnya itu biasanya muncul di pasal 1 terlebih dahulu, baru dipaparkan, dijelaskan, dirinci di pasal-pasal selanjutnya. Terus kerjasama, ini yang benar hari ini. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan desa. Jadi clue-nya jelas ya. Pemanfaatan pihak lain dalam rangkanya clue-nya adalah untuk peningkatan pendapatan desa. Clue-nya di situ. Itu yang kerjasama pemanfaatan. Nah, terus bangun guna serah. Ini juga beberapa clue yang harus kita titik beratkan nanti. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah. Ya kalau yang di Indonesia berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana bentuk fasilitasnya. Kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunannya dan atau sarana bentuk fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Tanah dibangun nanti diserahkan, nanti kayak apa sih yang terjadi di lapangan. Itu bangun guna serah, berbeda dengan bangun serah guna. Itu di ayat 25-nya. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau bentuk fasilitasnya. Dan setelah selesai pembangunan diserahkan kepada pemerintah desa untuk didaya gunakan dan jangka waktu tertentu yang disepakati. Jadi yang tadi diserahkan setelah digunakan, ini diserahkan setelah pembangunan selesai. Itu bedanya. Tapi biasanya di kondisi lapangan itu bangun serah guna atau bangun guna serah itu lagi dalam paket yang sama. Terus tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan atau untuk kepentingan sosial. Itu tanah desa. Terus tanah kas desa ini yang untuk mendapatkan pendapatan asli desa. Jadi tanah kas desa adalah tanah di desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan sebagai sumber pendapatan asli desa
Ini biasanya ada yang menyebut tanah kas desa, ada yang menyebut tanah kemakmuran, ada yang menyebut tanah susara, betul ya? Ya, betul. Itu sama statusnya adalah tanah kas desa. Tujuannya adalah untuk pendapatan ahli desa. Biasanya juga dengan Ada itu. disewa. Tuh, berapa hal? Terus tanah bengkok. Kemarin di sini di pengelolaan tanah bengkok yang agak sedikit agak keberatan dari para perangkat, tapi juga ada yang siap-siap saja. Yang siap kemarin saya diskusi juga kenapa siap? Nah, Pak, saya nggak pernah jual tanah tak pendem. Nggak tahu nih Pak Misman mungkin beli apa? Menebus tanah. Itu Tapi ada kebanyakan kejadian itu tanahnya udah dipendem. Iya. Tahu nggak itu dipendem nih? Jadi dijualnya kelamaan. Iya. Tahunan tapi Sehingga begitu mau disewakan di tahunan sudah tidak bisa. Ya, mungkin saya sampaikan bersama pasar presentasi. Jangan sebenarnya lebih pintar dari saya. Saya kan orangnya kan lugu ya dalam hal seperti itu. Tapi ya mungkin untuk menghidupkan diskusi seolah ada keluhan-keluhan dan kesulitan-kesulitan. Tapi memang itu kemudian dijelaskan itu ke teman-teman yang ada di desa. Nanti di pengelolaan tanah bengkok, karena tanah bengkok harus disewakan. Dan perlakuan tanah bengkok dengan kas desa itu berbeda. Di dalam pembayaran, di dalam panjangnya waktu sewa. Itu nanti yang ada perbedaannya di situ. Tindak asli desa ini tidak saya bacakan lah ya di sini. Kalian asli desa, kalian desa dan sebagainya. Waktunya sangat mepet. Yang namanya pengelola aset desa ini pelakunya adalah kepala desa selaku kuasa pengelola aset desa. Sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa. Jadi pembantunya kepala desa. Dan para perangkat desa selaku petugas atau pengurus aset desa. Itu yang tertuang di dalam Pergub 133. Terus pengelolaan aset desa meliputi perencanaan yang tadi di awal di pasal 1-nya sudah muncul ya. Ada perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penggunaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian. Bahkan di sini nanti juga diatur sampai ke tukar menukar di sini. Dan nanti kita bahas pada siang ini nanti sampai ke pemanfaatan, nanti pengamanan dan lain nanti panjenengan bisa baca sendiri dan silakan di print. Pertanyaan saya, tidak ada print semua belum? Belum. Nanti kalau tapi kalau tidak, kalau anak-anak muda kan bisa baca di HP ya. Kalau saya kan termasuk anak tua, jadi kalau anak tua itu masih kejadul-jadulan. Jadi kalau punya aturan baru ya harus di print pemborosan. Ini kalau sekarang kan teman-teman udah less paper ya, sudah sedikit penggunaan kertas, kami masih banyak. Jadi jangan ditiru hal seperti ini. Saya juga nggak memaksa harus ngeprint, tapi ya harus dibaca kan gitu. Kan baca tidak harus ngeprint. apa yang hilang? Jadi perencanaan bahwa untuk aset desa semua di perencanaan harus tertuang di dalam RPJMDes, RKPDes, dan nanti diletakkan dalam APBDes. Kami mengingatkan nih teman-teman para kasih dan para PD bahwa waktu sekarang adalah sudah waktu untuk penyusunan RKPDes. Ini kalau teman-teman di lapangan nanti jangan lupa. Kita mulai nih. Ini sudah, karena ini sudah mau masuk bulan Juli, Agustus dan September. RKPDes harus selesai ya, tidak ada tawar menawar. Harus. September RKPDes harus selesai. Proses di lapangan monggo, ada beberapa regulasi silakan dianut. Yang penting substansi, isi itu semuanya terpenuhi. September harus selesai. Amin. Amin. Kenapa harus September harus selesai? Kalau saya sampaikan adalah regulasi ya, saya bukan kata-kata saya. Karena di pasal 41 regulasi Pergub 257 di ayat ketiga di sana ini sudah pernah baca belum teman-teman ya? Mengatakan bahwa rancangan APBDes atau RAPBDes dibahas bersama BPD maksimal bulan Oktober. Itu ada di Pergub 257. Perkara di lapangan seperti apa yang penting sudah sampaikan sesuai dengan di pasalnya di sana. Tapi kalau hitung-hitungan dengan alur itu masuk. Karena begitu RKPDes September selesai,
nanti rancangan APBDes-nya kan dilanjuti dari APBDes toh, Oktober dibahas selesai, Desember. maksimal 3 hari kan kepala desa menyampaikan ke bupati oleh camat setelah dibahas. Jadi di bulan November diberi waktu 20 hari, nanti dikembalikan sampai 20 hari pas akhir Desember definitif APBDes. Tapi yang sering terjadi teman-teman, ini mohon maaf ya, itu kadang-kadang di bintang penyusun APBDes ada di bulan Desember. Padahal itu mestinya udah waktu-waktu untuk melakukan perbaikan setelah evaluasi. Ini akan menyampaikan kepada teman-teman dari pasal 41 ya, ayat 3 Pergub 257 tahun 2018. Silakan Mbak Siti nanti dibaca, nanti saya kira saya bohong. Ya, iya baca itu. Terus juga pengadaan. Pengadaan itu sesuai dengan peraturan bupati tentang pengadaan dan jasa. Di kita ada bukunya, ada Pergub nomor 97 tahun 2020 yang terbaru. Kecuali untuk pengadaan tanah. Masalah nggak diatur di sana. Terus penggunaannya untuk mendukung pengadaan komunitas desa, pembangunan dan pelayanan. Terus pemanfaatan. Ini nanti ada penjelasan lebih detail lagi. Pemanfaatan aset itu ada sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan atau bangun serah guna. Kemarin saya nulis merah kayak gini aja, sama peserta itu langsung diberi tanding aplaus. Kok warnanya merah? Iya. Karena di sini berbunyi ditetapkan dengan peraturan desa sebagai pendapatan desa dan wajib masuk rekening desa. Ini pada saat wajib masuk rekening desa berarti untuk yang sewa, semua sewa harus masuk rekening desa. Yang sewa tadi contohnya tanah kas desa dan juga termasuk tanah Bengkok. itu yang masalah kan di situ yang menjadi beratnya. Karena bengkok harus sewakan setiap tahun, uangnya masuk rekening desa. Dan saya mengimbau semuanya. Untuk yang saya sampaikan regulasinya ya. Kesulitan nanti kita bahas di sana nanti. Itu regulasinya mengatakan seperti itu. Mantan cari kudu ngerti. Ya? Mantan cari kudu ngerti. Ya. Ini kayak gitu ya. Kita lanjut. Sewa itu di pasal 13. Tidak merubah status pemilikan aset desa, tetap itu adalah miliknya desa. Jangka waktu sewa paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa 3 tahun tidak berlaku untuk tanah bengkok. Karena tanah bengkok sewanya maksimal 1 tahun. Dan yang bisa kependem Dipendam datanya. Rata-rata dipendam. apa? Dipendam rata-rata. Itu permasalahannya. Tapi kan teman-teman pendamping siap nih seperti ini ya. Walaupun nanti banyak diskusi, banyak pertanyaan, oke lah yang pertanyaannya, dijawab pertanyaannya, tapi aturan tetap kita sampaikan. Gitu. Jangka waktu persewaan tanah bengkok selama 1 tahun. Pembayaran sewa dilaksanakan setiap tahun dan ditetapkan dalam APBDes. Nanti kita ada aturannya, gimana membayarnya, cara membayarnya seperti apa, jangka waktunya juga nanti ada. Ini pasal 13, terus pasal 14-nya. Tata cara persewaan aset desa diatur lebih lanjut dalam peraturan desa. Jadi nanti ada perdes tentang tata cara sewa dan lain-lain. Terus peraturan desa paling sedikit mengatur tentang jenis aset yang disewakan, jangka waktu persewaan, mekanisme pelaksanaan sewa, hak dan kewajiban sewa menyewa dan perjanjian sewa menyewa. Itu jadi sini jangka waktu persewaan di sini. Begitu tadi desa membuat, jangan sampai melawan yang di Pergub. Umpama Pergub sewa mengatakan 3 tahun maksimal atau 1 tahun maksimal. Ya walaupun nanti dibuat sendiri dengan perdesnya, ya perdes tidak boleh melawan yang jangka waktu yang di Pergub. Karena ini maksimal berarti bisa yang lebih di bawahnya, tapi biasanya nggak bisa. Terus juga perjanjian sewa kurangnya itu ada beberapa pihak dan sebagainya. Oke ya, lanjut aja. Pertama-tama itu pengertiannya. 15. Pelaksanaan sewa menyewa aset desa berupa tanah desa dilakukan dengan cara lelang. Lelangnya nanti juga ada tahapannya. Tanah desa yang dilelang desa adalah tanah desa yang diperuntukkan
untuk pertanian kas desa, baik yang bengkok kas desa, yang sawah maupun yang tegalan. Bahasa kita tegalan atau tanah kering. Syarat. Kepala desa, perangkat desa dan atau staf perangkat desa beserta istri suami dilarang menjadi peserta lelang. Oke. Ya, boleh. Tata cara lelang diatur dalam peraturan desa tadi kalau bisa ada waktu itu. Terus teknik lelang di sini baru semuanya. Memang lelang sudah berjalan, tapi ada beberapa di sini agak kelewat kita sampaikan nanti. Sebelum tanda lelang dilakukan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas. Itu kalian juga sudah dilakukan oleh desa di papan luar bahwa desa akan melakukan pelelangan tanam kas desa di lokasi ini bidang ini luas sekian. Katanya sudah sampaikan kemarin yang forum kemarin. Mudah-mudahan di sananya juga ingat. Pengumuman meliputi jadwal, waktu, jam, dan tempat pasang lelang serta disebarluaskan kepada masyarakat dengan cara ditempel di papan pengumuman desa dan atau wilayah dusun oleh panitia lelang. Peserta lelang mengajukan permohonan sewa menggarap tanah desa dengan cara lelang desa kepada kepala desa melalui panitia lelang. Ini yang belum ada. Ya, jadi peserta yang mau melelang itu di sini kalau mengatakan di sini itu mendaftar atau memohon atau ada permohonannya. Itu kalau di kita kan di desa kadang administrasi itu yang tidak ada. Tahunya orang diundang untuk mengikuti lelang, tapi nggak ada permohonan dan lain-lain. Itu yang kelewatan di sini. Lelang dengan terbuka. Harga dasar lelang berdasarkan perhitungan indeks tingkat kesuburan. Itu desa sudah melakukan. Jadi di bidang ini tanahnya subur, harga dasar sekian. Di bidang ini tegalan, harga dasar itu di desa sudah punya. Itu sebagai harga dasarnya. Nanti tinggal dilakukan pelelangan. Penentuan harga dasar lelang dilakukan oleh panitia lelang. Penentuan lelang ditetapkan dengan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang tanah desa dan baik berupa tanah sawah maupun tanah kering atau tegalan. Paling lama 1 bulan sebelum dilakukan lelang, tanah desa harus sudah tidak ada tanaman. Ini yang berat kemarin. Karena sebulan sebelum dilakukan lelang, tanah itu sudah betul-betul kosong. Itu berat ya, karena masa panen kan juga cuma 3 bulan. Paling tadi 3 bulan kita. 3 bulan. Ya. Saya nanya aja sih. Kau tahu. 3 bulan kalau dikurangkan sebulan kan sudah mengurangi masa produksi 1 bulan. Kan 2 kerugian ya. Ini yang kemarin keberatan oleh desa pada saat tanah harus sudah kondisi kosong. Tapi ini karena ini kata aturan ya kita saya sampaikan. Itu. Yang selanjutnya syarat lelang. Jadi di sini juga berpihak kepada desa. Jadi peserta lelang adalah warga desa setempat. Ini juga ada keluhan kemarin dari beberapa desa. Pak, kas desa saya ada 120 bidang. Kalau saya tawarkan ke warga saya kayaknya nggak habis. Oh, ada yang begitu kesulitannya katanya. Ya monggo nanti disikapi lah. Saya tahu yang punya teknisnya kan gitu aja. Karena saya nggak akan memberikan sesuatu solusi yang agak nyerempet-nyerempet. Ya. Hadir pada saat pelelangan, membayar uang pendaftaran lelang. Ini juga yang belum terjadi. Begitu ada suara gitu kemarin, mereka ada yang mengatakan, udah Pak, ada pendaftaran. Kalau seandainya uangnya kita udah nggak butuh itu, ya udah. Saat pendaftarnya 0 rupiah, monggo itu adalah wilayah panjenengan. Tapi regulasi ini akan dalam membela desa agar proses-proses itu benar-benar menjadi pihak kedua yang tanggung jawab kita lain. Mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketentuan umum, mentaati segala peraturan keputusan yang ditetapkan oleh panitia lelang. Ini syaratnya. Terus hak dan kewajibannya, ini yang agak berat juga kemarin. Hak dan kewajiban pemenang lelang. Membayar paling sedikit 30% dari besarnya nilai lelang yang telah ditetapkan paling lama 10 hari setelah ditetapkan sebagai lelang. Jadi terus sekarang 10 hari berikutnya harus sudah bayar 30% lima. Ini keberatannya teman-teman malah jadi berbeda. Pak, kalau desa kami lelang, siapa yang datang udah gembol duit. Jadi itu menjadi peserta pemenang lelang di saat itu juga lunas. Monggo di kuantitatifnya. Karena ini kan berbicara yang maksimal.
Kalau lebih kecil dari kan tidak masalah. Yang masalah kalau lebih dari kata paling lama itu. Gitu kan? Jadi 30% harus dibayar maksimal 10 hari setelah ditetapkan pemenang. Terus melunasi itu membayar kekurangan nilai lelang sekaligus dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang, dan atau dilakukan setiap tahapan. Ini nanti tertuang di dalam perjanjiannya. Setiap habis panen berdasarkan perjanjian lelang sewa, dan khusus tanah bengkok paling lama 2 bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang itu harus sudah lunas, karena nanti akan masuk ke rekeningnya desa untuk membayar sifatnya perangkat desa dan kades. Mendatangani suatu perjanjian lelang, surat tidak akan ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status stok lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ini nanti bisa. Jadi ini yang paling keberatan Bapak Ibu semuanya adalah pada saat tanah bengkok dilelang, disewakan dan masuk ke rekening desa. Tapi karena ini aturan seperti itu, tetap ini kami sampaikan, bahkan kami diskusi. Kalau ada hal-hal yang masih mengganjal, tolong silakan. Ada permohonan minta petunjuk dan sebagainya, itu monggo, itu wilayah panjenengan dan wilayah kami. Tapi regulasi ini memang tuntutan harus dibuat oleh pemerintah daerah. Ini karena ada permintaan dari BPK, bahkan KPK kalau nggak salah ada minta ada pergub tentang pengelolaan aset desa. Karena juga fakta di lapangan sering terjadi bagi semuanya. Kita sih tidak berdoa hal yang nggak baik ya. Tapi pada saat terjadi sebuah informasi yang kami dapat, pada saat ada perangkat desa atau pejabat meninggal, ternyata masih meninggalkan pendeman bengkok. Itu yang akhirnya menjadi beban bagi laris ditinggalkan seperti itu. Dan juga secara pengelolaan juga tidak tertib, makanya ditertibkan dengan Pergub 133. Larangannya tidak boleh mendatangkan merubah tanah pertanian menjadi pertanian juga boleh, merubah luasan tanah tidak boleh, melanggar kesepakatan isi surat perjanjian. Sanksi pada pihak sesuai tentang perundang-undangan. Jadi yang punya sanksi bisa pihak satu juga pihak kedua. Ini pasal 16-nya. Ini pandai lelangnya. Silakan nanti disampaikan bahwa pandai lelang jumlahnya minimal 5, maksimal 7, tapi jumlahnya ganjil. Berarti kalau nggak 5 ya 7. Ya, tidak ada 6, tidak ada 4, tidak ada 8. Kalau di sini bunyinya jumlahnya ganjil, minimalnya 5, paling banyaknya 7, ya hanya 5 dan 7 panitianya. Sesuaikan dengan kebutuhan desa panjenengan. Kedua, dijabat oleh sekdes. Sekretaris dijabat oleh kasih pemerintahan, karena kasih yang membidangi masalah aset desa. Dan anggota jabat oleh pengurus LPMD, KPMD, dan tokoh masyarakat. Jadi disampaikan ke Bu Yenti di sini sekalian bahwa KPMD perannya di desa sangat strategis sebenarnya. Setiap panitia juga mestinya terlibat di sana. Dan di tim penyusun RKPDes maupun RPJMDes, KPMD juga harus masuk di dalam tim penyusun. Ini KPMD, bukan KPMD. Jadi nanti menjadi anggota lelangan aset desa atau tanah. Ini pinjam pakai yang tadi saya sampaikan aturannya antar pemerintah atau dengan lembaga pemasaran di desa. Pinjam pakai dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak bermotor itu tidak boleh. Jangka waktu maksimal 7 hari bisa diperpanjang. Pinjam pakai desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian. Jadi semua penggunaan baik sewa semuanya ada perjanjian. Minjem saja ada perjanjiannya. Ini kadang-kadang di kita ada kegiatan, ada sebuah proses, tapi rekan dokumennya kadang-kadang masih terlambat. Isinya itu terus kerjasama pemanfaatan. Nah di sini nanti ada beberapa clue juga nih. Kerjasama pemanfaatan tanah dan atau bangunan dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa, meningkatkan pendapatan desa. Itu clue-nya di sini. Jadi kalau ada pemanfaatan aset desa berupa tanah atau bangunan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan
desa dan mengoptimalkan aset yang ada. Ya, ini di situ ya. Oke. Terus yang kedua, kerjasama penguatan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis bupati. Ini kemarin juga ada keberatan, karena alur pikirnya gini, logikanya gini teman-teman. Pada saat kerjasama penguatan aset, contoh ada desa punya kios. Kiosnya sewanya paling 1 tahun 5 juta ya, rata-rata paling ya, jangan sampai berapa juta silor mas. Itu ada 4. Nanti beliau berpikir nanti harus ada undang tim, banyak banget pak, nanti gimana? Karena di sini berbunyi sebelum melakukan kerjasama pemanfaatan harus ada izin tertulis bupati, dan izin tertulis bupati itu masalahnya didahului dengan apa itu? Tinjauan verifikasi tentang material dan formil dari tim yang dibentuk oleh bupati. Timnya terdiri dari asisten sedang yang mengenai pemerintahan, berarti asisten 1 ya. Terus ada perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa, berarti Dispermades. Ada keuangan dan aset daerah, berarti ada BPPKAD. Perencanaan ada Bapeda. Pemukiman dan pertanahan itu berarti ada BINTA. Pengawasan berarti ada Inspektorat. Tata ruang berarti ada PU. Bagian veterinary hukum berarti ada bagian hukum, camat serta kantor pertanahan kabupaten. Itu timnya. Desa kadang-kadang keberatan kalau seandainya ditulis tim sebanyak itu gimana dan sebagainya. Saya nggak berpikir seperti itu. Yang penting saya sampaikan ini kata aturannya, maksud nggak kebaca kayak gitu. Kalau kita lihat timnya memang tim-tim yang sangat apa ya, qualified ya, itu ya, semua itu ada. Tapi kalau yang dikoreksi atau yang diverifikasi formil maupun materialnya kok hanya sebuah kios yang nilai hanya 20 juta mau 4 hektar, nanti bisa visible apa enggak ya? Itu pertimbangan desa seperti itu. Apakah hanya bisa begitu desa mohon izin ibu bahwa kami untuk aset ini akan kami kerjasamakan, terus tahu keluar izinnya tanpa koordinasi, kita nggak paham, itu teknisnya di wilayah sana, kita nggak tahu. Yang penting ini akhirnya mana seperti itu di pasal 18. Tim ditetapkan dengan keputusan bupati, jadi ada SK-nya terdiri dari itu. Dan harus melakukan tinjauan lapangan. Ditambah lagi nanti tamunya selain tim itu ada dari perorangan, ada pemerintah, mungkin provinsi yang hadir dan sebagainya, BUMD kalau yang ada hadir, BUMN, dan juga BUMDes, BUMDesma, swasta lainnya. Itu kata pasal 18 Pergub 133 tahun 2022. Terus satu lagi, kerjasama pengelolaan aset berupa tanah dan atau bangunan dengan pihak lain dan lingkungan. Ya, tidak tersedia atau tidak tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional. Jadi kalau punya gedung memang tidak punya biaya operasional untuk gedung itu. Untuk pemeliharaan dan atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah atau bangunan tersebut. Pihak lain dilarang menjaminkan atau menggantikan aset desa yang menjadi objek kerjasama, boleh dipindah tangan. Kerjasama pemotongan dan yang lain memiliki kewajiban membayar kontribusi setiap tahun. Itu harus. Selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemotongan melalui rekening desa. Jadi ada pertahunan dan juga mungkin ada bagian bonus, bagian hasil dan lain-lain. Itu harus ada kalau di kerjasama pemanfaatan aset. Karena tadi kan untuk mendayungkan aset yang dimiliki oleh desa. Ya ini lagi nih, kontribusi besarnya ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kerjasama aset desa dengan diketahui camat atas nama bupati. Jadi penontonnya memang ada sedikit ketat di sini untuk pemanfaatan aset. Pasal 19-nya, jangka waktu kerjasama pemanfaatan aset paling lama 15 tahun. Kalau udah ada kala paling lama, berarti boleh dong di bawahnya. Tidak harus mati di angka 15. Betul, dan dapat diperpanjang.
Perpanjangan jangka waktu kerjasama dilakukan dengan permohonan perpanjangan kepada kepala desa paling lama 2 tahun sebelum berakhir masa jangka waktu pemanfaatan. Pelaksanaan perpanjangan jangka waktu kerjasama dengan pertimbangan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan kerjasama menguntungkan desa dan kami desa tidak diuntungkan kalau dilanjutkan. Selama pada kerjasama para pihak saling memenuhi ketentuan perjanjian. Itu saya baca lompat-lompat. Nanti intinya Bapak Ibu semuanya ini halaman depannya. Nanti isinya dibaca, silakan dibaca, termasuk ada lampiran perjanjian dan sebagainya. Ini contoh perjanjiannya juga ada di lampiran ini. Jadi mau silakan dibaca. Saya juga belum khatam.